Siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih gitu kan. Eh, Ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan. Aku yang disalahkan, padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain, Lisa-Lisa yang lain, Lisa-Lisa yang lain. Pemirsa Silet RCTI, keretakan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya hingga kini masih terus menimbulkan begitu banyak sorotan panas. Bahkan nama Aura Kasih pun ikut terseret pasca heboh muncul inisial AK yang diduga juga punya hubungan khusus dengan RK yang membuat warganet pun langsung melakukan berbagai cocokologi. Mulai dari unggahan Aura Kasih di media sosial yang menyebut rindu pada inisial R, kesamaan lukisan yang ia buat dengan foto yang diunggah RK, hingga pantun sang mantan gubernur yang menyinggung namanya. Semuanya oleh netizen langsung dianggap sebagai kode tersembunyi. Belum lagi langkah Aura menutup kolom komentar di Instagram justru membuat publik semakin bertanya-tanya. Lantas, jika semua tudingan itu tidak benar, mengapa sampai harus menutup ruang interaksi dengan netizen? Aura Kasih nampak di baliho konser Jumat di Cibiru. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Nugroho, sukses dan sehat di tempat yang baru. Aura Kasih pergi makan rendang. Atta Halilintar pergi makan bakso tulang. Terima kasih untuk masyarakat Sumedang. Siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih gitu kan. Ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan. Di sisi lain, eksklusif kepada tim Silet, Lisa Mariana, sosok yang pertama kali muncul dalam kegaduhan rumah tangga RK, memberikan pengakuan mengejutkan. Ia membongkar bahwa sudah mengetahui isu dugaan tersebut sejak lama. Lisa bahkan menyebut ada Lisa-Lisa lain yang ikut terseret dalam pusaran prahara tersebut. Lisa pun viral karena terus berkomentar di media sosial dan seolah menyindir dengan menyanyikan lagu Mari Bercinta milik Aura. Lantas, benarkah hal itu merupakan sindiran tajam Lisa kepada Aura Kasih yang namanya ikut terseret dalam huru-hara? Mainin lagu itu ya, aku lebih suka lagunya. Mari semua sadanganku, dekap aku dan hanyut. Itu legend banget ya lagunya ya, asik banget. Itu lagu favorit aku dari SD. Sebenarnya udah tahu aja gitu, nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan, jadi ya tahu lah gitulah. Kayak gini loh mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak. Aku yang disalahkan, padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain, ya Lisa-Lisa yang lain, ya Lisa-Lisa yang lain. Sebagai seorang wanita, Lisa Mariana mengaku bahwa ia merasa kasihan karena Atalia Praratya atau Ibu Cinta mampu bertahan begitu lama hingga akhirnya memilih menggugat cerai RK.
Lisa bahkan mengaku ikut sedih mendengar kabar gugatan tersebut, sampai nekat mengirim DM langsung kepada Atalia untuk meminta maaf atas kesalahan fatal yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dan seperti inilah pemirsa penuturan Lisa secara eksklusif terkait pandangannya bahwa ibu cinta berhak bahagia. Dan Kak Emil tuh orangnya moving forward banget. Dia nggak peduliin orang lain. Dia merasa bahwa pokoknya yang penting aku dapetin hati aku gitu ya, sama orang tua aku, dia nggak peduli orang lain. Bu cinta berhak bahagia, ya kan itu kan doa. Kita doain aja perjalanannya, maksudnya lebih baik, itu lebih bahagia gitu. Aku lebih kekasihan sih sama ibu sih gitu. Aku nggak mau buka di sini. Ya kan yang seperti udah ada di media ya, gitu kan ya kalian tau lah gitu. Iya. Karena bisa sekuat itu dan ya sebertahan itu, karena ya banyak, ya sedikit banyaknya aku tahu lah gitu. Ada keyakinan dulu gitu bahwa Allah itu melakukan ini semua tuh karena sayang sama kita kan gitu ya. Proses perjalanan panjang dengan ujian yang bertubi-tubi itu tentu menjadi pilihan kita. Berdoa sama Allah, ya Allah kalau ini memang kehendak-Mu, saya harus ikhlas dan tolong beri petunjuk. Sementara itu, Atalia Praratya dan Ridwan Kamil ternyata sudah sepakat bercerai setelah menjalani mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Pihak RK sendiri pun menegaskan bahwa tidak ada orang ketiga yang menjadi penyebab gugatan cerai tersebut. Meski publik masih ramai berspekulasi dan mengaitkan berbagai isu yang beredar. Lalu benarkah ada kesepakatan khusus antara Ibu Cinta dan RK terkait perpisahan mereka? Saya ulangi, di dalam isi gugatan tidak ada yang namanya pihak ketiga. Jadi ini murni ya, perpisahan ini murni karena keinginan kedua belah pihak. Ada beberapa kesepakatan yang disepakati, tentunya saya juga belum bisa sampaikan di sini ya. Beliau-beliau ini sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Kedua akan saling menghormati satu sama lain dan juga akan merawat bersama anak-anaknya. Saya ini ngobrol sama Kang Emil, kita komunikasi. Kang Emil maunya seperti apa. Kalau dia agak nyaman, saya ceritain terus. Tapi kalau dia lagi gak nyaman, aku diam. Dia juga sama. Jadi kita tuh harus tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, itu penting banget. Kemarin Bu, mungkin Bu berkenan Bu. Gede kesini. Aura Kasih yang kini menjalani hidup sebagai seorang single parent juga sempat menjadi sorotan publik setelah diketahui tengah mengurus perwalian anak di Pengadilan Agama baru-baru ini. Namun yang bikin publik penasaran, kenapa baru dilakukan 4 tahun pasca resmi bercerai? Kesendiriannya yang selama ini dianggap sebagai bentuk ketegaran justru semakin memicu perhatian netizen, apalagi di tengah kabar viral yang kini tengah panas. Putusan udah jatuh ke haknya ke Mbak Aura. Kalau ini otomatis kan terusannya, administrasinya gitu loh, perwaliannya. Jadi nggak masalah. Jadi seorang ibu sangat berubah, lebih happy, dan kekosongan yang selama ini tahun-tahun gitu ya kayak diisi aja gitu. Terus kayak hidup tuh punya tujuan.